Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang menggabung video digital track multiple. Tujuan pembelajaran dari materi ini yang pertama adalah siswa mampu menggabung video digital track multiple menggunakan perangkat lunak pengolah video dengan benar. Berikutnya, siswa mampu membuat video digital track multiple dengan perangkat lunak pengolah video dengan benar. Lanjutan dari materi yang saya sampaikan, yang pertama adalah pengertian dari perangkat lunak pengolah video dapat diartikan tentang teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, dan menata ulang gambar bergerak. Sedangkan perbedaan single track dan multiple track dalam perangkat lunak pengolah video, yang pertama, single track digunakan untuk melakukan editing dengan satu track saja. Sedangkan untuk multiple track digunakan untuk melakukan editing dengan lebih dari satu track. Biasanya untuk editing video ini digunakan untuk mixing atau mencampur yang bersumber dari multi kamera. Beberapa perangkat lunak pengolah video yang tersedia saat ini diantaranya adalah AVS Video Editor, Sony Vegas Pro, Virtual DAP, Corel Video Studio, Windows Photo App, kemudian Avi Demux, Camtasia, Pinnacle Studio Express, Hit Film Express, dan Adobe Premiere Pro. Dari masing-masing perangkat lunak memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Selain itu, biasanya di antara beberapa perangkat lunak ini ada yang memberikan versi gratis, ada yang memberikan versi berbayar. Perbedaan dari versi gratis dan yang berbayar itu adalah terletak pada fitur yang dimunculkan. Untuk yang berbayar biasanya semua fitur yang disediakan akan bisa digunakan untuk melakukan editing. Sedangkan untuk yang gratis biasanya ada pembatasan-pembatasan. Kemudian untuk praktik kita kali ini akan menggunakan Adobe Premiere Pro, yaitu dengan cara menggabung video digital track multiple menggunakan Adobe Premiere. Pada pembahasan berikutnya nanti akan ada tutorial menggabung video dengan 4 buah video akan kita gabungkan dalam satu momen. Silakan diikuti untuk pembelajaran berikutnya menggabungkan video digital track multiple. Baiklah, untuk saat ini kita akan mempraktekkan bagaimana melakukan editing dengan menggunakan multiple track. Langkah yang pertama yang kita harus lakukan adalah membuka aplikasi yaitu Adobe Premiere Pro. Kita buka terlebih dahulu. Demikian, ini adalah jendela setelah kita melakukan atau membuka Adobe Premiere Pro. Langkah yang pertama, silahkan membuat project baru dengan cara ketik create new atau kita buat new project. Kemudian diberikan nama di sini. Misalkan kita ketik dengan materi multiple track. Kemudian lokasinya penempatan ada di proyek di F. Kemudian kita silahkan menggunakan settingan dasarnya. Kemudian klik OK. Setelah kita klik OK, maka kita akan muncul pada antarmuka ya. Jadi seperti ini akan muncul. Kemudian workspace-nya ini bisa kita rubah. Di workspace-nya ini kita sudah saat ini menggunakan custom ya, artinya sudah kita buat sendiri, bisa menggunakan efek, maka nanti muncul seperti ini. Kemudian kita menggunakan custom saja. Kemudian setelah kita membuka laman baru ini, project baru, kita bisa memasukkan file video yang akan kita edit dengan multiple track dengan cara klik import atau dengan cara ketik
menggunakan shortcut Ctrl I. Kemudian kita mencari bahan yang akan kita buat. Kebetulan kita taruhnya ada di sini, video 1, video 2, video 3, dan video 4. Bisa kita blok semua, kemudian kita klik open. Silahkan tunggu proses import filenya, maka nanti akan muncul di sini. Di sini sudah muncul video 1 sampai video 4. Setelah semua video ini kita import, maka langkah berikutnya adalah membuat sequence dengan cara klik file, kemudian new, kemudian pilih sequence. Di sequence ini bisa kita melakukan setting format sequence-nya, kemudian kita berikan nama sequence tersebut. Misalkan kita beri dengan nama multiple track, karena dalam satu project nanti bisa menggunakan atau melakukan editing dengan beberapa sequence. Jika sudah, klik OK. Maka di sini akan muncul timelinenya. Standar satu sequence itu adalah ada 3 track, baik video maupun audionya. Setelah semuanya atau sequence kita sudah ada, karena ini videonya ada 4, kita bisa menambahkan dengan klik kanan, kemudian add track, maka nanti muncul tracknya bertambah 1 lagi. Kemudian kita bisa menyusunnya mulai dari video 1. Jika muncul seperti ini, maka jika ingin mengikuti ukuran video bisa dengan change sequence setting. Jika ingin mengikuti setting sequence kita, maka keep existing setting. Kita pilih change sequence setting saja biar nanti mengikuti videonya. Kemudian video yang kedua kita masukkan, kemudian video yang ketiga, kemudian video yang keempat. Oke, karena video ini adalah video 1 dan video 2 memiliki sumber suara yang sama, maka kita bisa mensinkronkannya dengan cara kita blok dua video tersebut, kemudian klik kanan, kemudian klik synchronize, kemudian pilih audio. Oke, kita tunggu prosesnya. Synchronize ini adalah fungsinya untuk menyamakan antara video 1 dan video 2 ya. Jadi oke, kita lihat perbedaannya. Jadi mensinkronkan, menyamakan antara video 1 dan video 2. Jika sudah, kemudian kita atur saja ya, atur saja antara video 1 video 2, kita taruh di paling depan menit ke 0 dengan cara klik kanan kemudian reproduce, maka sudah di sumber pertama. Oke, kemudian setelah itu agar untuk merapikan saja kita bisa dengan cara menggeret saja ya, ini di drag dan kita rapikan saja. Di sini ketika kita ingin membuat atau melakukan editing dengan 4 kamera atau angle yang berbeda multicam, kita blok semuanya, klik kanan, kemudian pilih Next. Maka nanti akan muncul dialog seperti ini. Kita berikan nama untuk nextnya dengan multiple 1 misalnya. Kita klik OK, nanti akan muncul di sini ya, akan muncul di sini. Kemudian untuk berikutnya setelah muncul next ini, maka kita nanti sudah bisa menggunakan satu saja audionya, yang lain bisa kita hapus. Kemudian klik kanan lagi, multi kamera kita aktifkan dengan cara enable. Kemudian langkah berikutnya, di sini ada toggle-toggle yang digunakan untuk melakukan editing multiple kamera. Yang pertama adalah toggle multi kamera view. Yang kedua adalah multi kamera record on off toggle. Jika misalkan kedua tombol ini masih belum muncul, maka bisa dengan cara klik button editor. Nah, ini bisa kita drag, kita masukkan ke sini, kemudian tag OK.
Baiklah, karena ini sudah dilakukan atau sudah ada tokennya atau butonnya, kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, maka setelah kita aktifkan, maka akan muncul 4 video ini. Ya, jadi video 1, video 2, video 3, video 4. Setelah muncul, jangan lupa kita aktifkan multi kamera record. Setelah multi kamera record ini juga kita aktifkan, kita bisa melakukan edit. Editnya nanti maksudnya seperti ini. Ketika ini ada lingkaran warna atau garis warna kuning, ini berarti video yang aktif yang akan kita tampilkan. Jika nanti kita ingin merubahnya untuk ke video berikutnya, kita bisa melakukan klik di kamera berikutnya, misalkan seperti ini ya. Kita mulai melakukan editing dengan cara play ya. Kita kecilkan suaranya. Kita ingin memilih yang kedua berikutnya, kita pilih dan berikutnya jika kita ingin memperlihatkan dengan kamera yang lain, kita klik saja dan seterusnya sampai dengan track ini selesai ya. Jadi sampai dengan track selesai, kita ingin memilih yang mana, kamera yang butuh. Dan semua track ini sudah kita selesaikan untuk melakukan editingnya. Kita bisa melakukan atau menyelesaikannya dengan klik tombol stop. Oke, ketika kita klik tombol stop, maka akan muncul seperti ini ya. Ada potongan, semacam potongan-potongan. Ini menunjukkan bahwa pemilihan kamera untuk melihat atau mereviewnya, previewnya untuk tombol toggle multi kamera view ini silahkan dinonaktifkan. Setelah dinonaktifkan, maka akan muncul, misalkan ini adalah gambar yang dihasilkan dari proses editing kita. Oke, baiklah, ini tadi adalah hasil dari praktek kita, cara melakukan editing dengan multiple kamera atau multiple track, sehingga kita akan dimudahkan dalam melakukan editing dengan track lebih dari satu. Demikian pembelajaran kita kali ini dengan materi menggabung video digital track multiple. Semoga baiklah, untuk materi atau praktek berikutnya, yaitu kita akan memperagakan atau mempraktekkan bagaimana cara melakukan ekspor data video. Ekspor data video ini bisa kita lakukan setelah kita melakukan editing video. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kita sudah melakukan proses editing dengan multiple track. Kita bisa melakukan ekspor data video dengan Adobe Premiere Pro. Caranya yaitu dengan cara klik file, kemudian ekspor, kemudian pilih media. Setelah klik media ini, maka di sini akan muncul beberapa setting. Yang pertama adalah format. Format kita bisa memilih jenis format yang kita inginkan. Misalkan kita pilih AVI, kemudian presetnya ya, ini ada PAL TV, PAL TV widescreen dan seterusnya. Kemudian komen ini akan muncul di video kita jika kita perlukan. Jika tidak kita perlukan, maka cukup dikosongkan saja.
Kemudian untuk output name ini bisa kita klik. Ini adalah dimana kita menyimpan video tersebut sekaligus memberikan penamaan pada file yang akan kita ekspor. Misalnya kita pilih atau kita berikan nama multiple track. Kita simpannya ada di komputer, SMKN Singgahan, PPG 2020, kemudian bahan video editing. Ini adalah tempat menyimpan kita. Kemudian kalau sudah, kita klik save. Kemudian pengaturan berikutnya, apa yang kita inginkan, apakah ekspor video saja, atau ekspor audio saja, atau keduanya. Maka jika keduanya, maka silakan dicentang kedua-duanya. Ya. Kemudian ini ada beberapa settingan, jika semuanya sesuai dengan kebutuhan saja. Jika memang tidak diinginkan menggunakan use frame blending, use maximum render quality dan seterusnya, maka setelah pengaturan ini bisa kita lakukan rendering dengan cara klik export. Maka akan muncul seperti ini. Kita akan menunggu progresnya sampai dengan 100%. Jika nanti sudah muncul 100%, itu tandanya bahwa proses rendering kita sudah berhasil. Kita lihat progresnya saat ini sudah 95%. Ini menunjukkan sebentar lagi hasil rendering atau ekspor data video yang kita lakukan sudah berhasil. Pada Adobe Premiere Pro, ketika sudah 100%, maka akan kembali ke halaman editing lagi. Kemudian untuk melakukan pengecekan, kita bisa masuk di folder sesuai dengan folder yang kita lakukan penyimpanan. Baiklah, demikian tadi praktek materi ekspor data video. Semoga langkah-langkah yang disampaikan bisa diikuti dengan benar. Demikian materi pembelajaran ekspor data video kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.